Ya, kayak tadi ada paham apa Jabariyah, Jabariyah dan Qadariyah itu. Ya. Jadi kan udah ditentuin, ngapain saya berbuat kalau begitu? Enggak seperti itu dipahaminya. Nah, ada pernah seorang sahabat ngeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya miskin gitu. Ya. Akhirnya kata Rasulullah, kamu punya apa di rumah? Enggak punya apa-apa, coba cari dulu, ada nggak? Dia cari di rumahnya, ternyata ada gayung, Pak. Dibawa. Lalu sama Rasulullah dilelang gayung ini, laku 2 dirham. Kata Rasulullah, kamu dengan 2 dirham ini beli kapak, cari kayu di hutan, lalu jual ke pasar. 10 hari lagi balik lagi. 10 hari kemudian dia balik dan ternyata uangnya sudah 10 dirham. Gitu. Nah, hadis ini dipahami bahwa kalau kita sedang bermasalah, contoh di sisi yang bikin risah kan terkadang sisi rezeki, maka kita diminta untuk maksimalin ikhtiar. Pak, ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan istighfar. Tetapi dia bisa gugur dengan apa? Dengan kita bekerja semangat. Ya, domelin bos, kita tetap sabar, tetap bekerja karena niatnya mencari nafkah buat keluarga. Ya, itu dosa kita ada yang digugurkan. Padahal tidak bisa gugur dengan istighfar gitu. Nah, artinya kita perlu mengevaluasi. Tadi benar, sudah maksimal belum? Ya. Dan gini, ada satu doa nih penting bagi kita, Pak. Jadi jangan sampai kita karena salah satu perangkap setan adalah dibikin kita halu, menghayal, menginginkan sesuatu padahal itu bukan passionnya kita gitu. Ya. Jadi ada doa di surat saya lupa surat apa. Robi aujidni an askurani matakalati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amila sholihan tardah wa aslihi fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi doa ini harus sering diucapkan karena ini perintah Allah saat kita memasuki usia 40 tahun. Ini kan saya lihat rata-rata di atas 40 tahun ya. Jadi ini harus sering diucapkan. Jadi di situ kita sebenarnya minta agar kita bisa melakukan amal soleh yang Allah ridhoi. Setiap kita itu punya ini Pak, punya SK, punya tugas kita akan jadi apa? Ya, apakah kita ya jadinya seorang yang ustadz pembicara atau kita orang yang senang membantu dalam hal praktek. Jadi kalau kerja bakti dia paling semangat gitu. Atau apa? Apakah kita seorang dosen, apakah seorang dokter? Nah, itu harus dieksplor sejak usia kita sebelum 40 tahun. Sehingga nanti kita akan ketemu. Dan disinilah pentingnya kita berdoa, minta selalu petunjuk, ya Allah. Kalau memang bisnis cara engkau memberikan nafkah dengan harus berbisnis, maka mudahkan saya berbisnis. Tapi kalau ternyata kita memang takdirnya kita menjadi seorang karyawan dan dengan di situ kita bisa maksimalin potensi kita, bisa memberi nafkah buat keluarga kita, nggak ada masalah gitu. Jadi yang mau saya sampaikan adalah bahwa kalau kita sudah gagal terus di situ, cobalah yang lain. Coba yang lain yang bisa jadi kita ternyata memang takdir Allah di situ. Nah, bagaimana kita menemukan passion? Menemukan passion itu adalah kalau kita melakukan itu tidak kenal capek. Ada orang kalau itu passion diri kita Pak ya, itu bisa kerja sampai malam gitu. Itu karena passion. Nah, sekarang ini banyak orang yang stres dalam bekerja. Kenapa? Karena bisa jadi itu bukan passion dia. Dia senangnya dagang tetapi jadinya karyawan. Padahal kalau karyawan itu kan harus ikut aturan. Nggak ikut aturan domelin bos, ya tersiksa hidupnya gitu. Nah, seringkali karena kita takut ya dengan nanti kalau kita bisnis misalkan nggak banyak nanti duitnya segala macam. Iya kalau laku kalau nggak, ya, jadi terlalu banyak pikirannya, ya kurang yakin sama Allah. Padahal kalau kita sudah doa terus hati kita ada keserkan yakin, udah jalanin aja. Gitu. Sambil kita terus evaluasi perbaiki, belajar dari orang-orang yang sudah sukses di bidang itu untuk kita bisa meniru. Karena urusan teknis Pak sama Rasulullah diserahkan kepada kita. Jadi kitalah yang lebih tahu urusan dunia kita. Jadi belajarlah dari orang-orang yang memang paham di bidang itu. Ya, ukurannya seperti apa? Lihat nyaman gak kita menjalankannya. Dan kalau memang takdir kita bukan di situ Pak, kita misalkan karyawan nih, takdir kita misalkan guru, kita bisnis, itu pasti akan gagal. Tapi nanti, masya Allah ya, kalau kita terus berdoa, nanti kita akan ketemu Pak. Yang penting rumusnya jangan malas. Ya. Karena kalau kita sudah malas, ya ini juga penyakit hati. Ya, malas itu penyakit hati. Ya, insya Allah bisa dipahami Pak ya. Ya. Jadi lakukan aja terus dan terus berdoa. Nanti kita akan menemukan passion kita. Gitu. Lihat sampai hari ini Pak, apapun Bapak sekarang ya. Ya saya banyak menangani kasus orang-orang yang sedih karena kena PHK kemarin saat corona. Tetapi
Ada yang udah 16 tahun ditinggal suami, tapi hari ini masih hidup, anak-anaknya bisa kuliah segala macam. Kenapa? Karena urusan rezeki itu sudah Allah jamin gitu. Tetapi apakah amal kita itu, aktivitas itu berdampak kepada akhirat, itulah yang penting kita pikirkan, Pak. Urusan dunia sudah dijamin, urusan akhirat kita harus berjuang dengan apa tadi? Tujuannya harus karena Allah. Terus kita memberikan makna terbaik dari setiap aktivitasnya dengan cara-cara terbaik, insya Allah kita akan bahagia menjalani kehidupan ini. Kira-kira itu, Pak.